Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka, menyatakan akan menyiapkan penyerangan kembali. Penyerangan ini akan dilakukan secara gabungan oleh 3 komando daerah pertahanan. Juru bicara manajemen Markas Pusat Komando Nasional Sebi Sambom mengatakan ketiganya adalah Kodap 8 Intan Jaya, Kodap 13 Paniai, dan Kodap 18 Puncak Ilaga. Dikabarkan juga dari 3 wilayah ini sudah membuat suatu kesepakatan. Menurut dia, peperangan akan berlangsung di 3 wilayah tersebut. Wilayah itu akan perang kerjasama dari beberapa komando pertahanan. Saudara yang dirahmati Allah, TPN PB OPM atau dalam sebutan TNI Polri sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB, sebelumnya melancarkan serangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Serangan yang berlangsung pada 21 dan 22 Mei itu dilakukan dengan membakar 12 bilik kios. Kelompok bersenjata juga membakar sejumlah bangunan sekolah. Dikabarkan bangunan sekolah yang dibakar itu mencakup gedung pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, YPPGI Kebas Kopo. Pembakaran bangunan pendidikan ini berlangsung sekitar pukul 02.55 waktu Indonesia Timur pada hari Rabu 22 Mei lalu. Saat itulah kontak senjata kembali terjadi dengan aparat gabungan TNI Polri. Setelah membakar kios, KKB kembali membakar beberapa gedung sekolah di Kampung Madi, Distrik Panai Timur. Saudara yang dirahmati Allah, pengakuan TPN PB OPM tembak mati rakyat dan aparat sangat kejam. Harus ditutup ruang gerak OPM, ditindak tegas. Permasalahan di Papua memang sangat kompleks dan tidak bisa ditangani dengan resep ala kapitalisme. Bagi kelompok seperti OPM yang sudah jelas-jelas melakukan aksi kekerasan, apalagi menjadikan masyarakat sebagai sasaran, maka pemerintah melalui aparat keamanan wajib mengerahkan segala upaya untuk melindungi masyarakatnya dan melakukan penegakan hukum terhadap OPM. Tentu saja sebagai kelompok yang anti pemerintah, OPM mempunyai kebutuhan untuk eksistensi, terutama menarik dukungan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di Papua. Salah satu upaya eksistensinya adalah dengan melakukan propaganda kepada publik termasuk internasional terkait aktivitasnya melawan pemerintah atau aparat keamanan seperti TNI Polri dan intelijen di Papua. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah sebaiknya tetap mengutamakan upaya perlindungan terhadap masyarakat. Namun tetap tegas terhadap upaya kelompok-kelompok makar yang sudah menggunakan kekerasan dan menjadikan masyarakat serta aparat sebagai korban. Kelompok OPM juga kerap melakukan propaganda seolah-olah terzolimi dan sebagai korban supaya bisa menggunakan isu HAM untuk diinternasionalisasi. OPM tentu saja menggunakan strategi propaganda untuk mencari dukungan dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi negara harus tegas, keselamatan masyarakat menjadi yang utama dan secara paralel pemerintah harus hadir di masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menutup ruang gerak OPM tersebut. Karena jika pemerintah atau negara tidak hadir, adanya kekosongan maka akan dimanfaatkan oleh OPM. Bagaimana tanggapan Anda pemirsa untuk membasmi gerak OPM dan KKB ini? Tinggalkan pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.